Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas dari Bapak Muntohar selaku dosen pendidikan agama Islam. Anggota dari kelompok kami yang pertama Panca Ade Saputra, NIM 270 10 100. Yang kedua Salsabila Aski Kureal, NIM 270 10 113. Yang ketiga ada Sania Finalia, NIM 270 10 127. Yang keempat ada Hesa N Haidar, NIM 180 701 0046. Apa itu syirik? Syirik dapat diartikan dengan menyamakan Allah dengan ciptaan lainnya dan menyamakannya dengan hal-hal khusus Allah seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih hewan kurban bernazar kepada selainnya. Quran Surat Luqman ayat 13. Jenis-jenis syirik. Yang pertama ada syirik dakwah atau doa. Syirik doa yaitu di samping ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Makhluk yang dimintai adalah makhluk mati atau makhluk hidup namun goib. Yang kedua ada syirik ketaatan. Syirik ketaatan yaitu menaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Yang ketiga ada syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempat, syirik khafi atau tersembunyi. Bisa dikatakan sebagai riya, beramal ingin mencari pujian dari orang lain. Selanjutnya bentuk-bentuk syirik. Yang pertama sihir. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terpengaruh sihir tanpa bisa dengan langsung. Sihir ini mempunyai hakikat, diantaranya bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintai. 2. Ramalan. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. 3. Nusyirah. Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun, karena dukun hanyalah mengusir syaitan. Sihir dengan syaitan sihir yang lainnya, maka ibarat mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, Nursiyah adalah penyembuhan terhadap seorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir juga, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan.
Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz, obat-obatan, dan doa-doa yang diperkenankan. Yang keempat, tanjim atau perbintangan. Akar katanya nujum, yang berarti bintang, yaitu perbuatan yang merasa bisa mengetahui hal-hal gaib dan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang dengan pertolongan perhitungan bintang-bintang di langit. Yang kelima, atiyarah, yaitu perilaku orang-orang kafir. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan perilaku ini pada sebagian orang-orang kafir dulu. Atariyah adalah perilaku kaum Samud. Yang keenam adalah tamaim. Ketika Islam datang, tamimah atau jimat semacam ini dihapus. Namun, tamimah beralih digunakan lebih umum, yaitu pada segala sesuatu yang digantungkan untuk mencegah ngain atau lainnya, baik berupa gelang, kalung, benang, atau ikatan. Ini semua disebut tamimah atau jimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Salsabila Azki, Guru Al-Qurani dengan NIM 113, ingin melanjutkan sebuah presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang bagaimana syirik terhadap hewan, tumbuhan, dan orang yang sudah mati. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dan menjadikan sesuatu ini sebagai sesembahan mereka. Contohnya adalah ketika seseorang menjadikan pohon-pohon tertentu atau hewan-hewan tertentu untuk dijadikan sesembahan mereka, atau ketika seseorang menyerahkan hewan untuk diserahkan kepada sesembahan mereka. Contoh yang lainnya adalah ketika seseorang meminta pertolongan atau berdoa kepada orang yang sudah mati dengan harapan orang yang sudah mati ini dapat mengabulkan permintaan mereka. Orang-orang yang melakukan ini biasanya disebut sebagai al-jahlu atau orang-orang yang bodoh. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan ini, orang-orang cenderung berbuat kesyirikan. Karenanya semakin jahiliyah suatu kaum, maka bisa dipastikan akan semakin kecenderungan untuk berbuat syirik akan semakin kuat. Lalu apa penyebabnya syirik pada manusia? Yang pertama adalah rasa kagum dan mengagumkan yang berlebihan. Yang kedua adalah percaya kepada hal-hal yang dapat diindra dan tidak percaya terhadap hal-hal yang tidak dapat diindra. Yang ketiga, hawa dan syahwat. Yang keempat, sombong untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kelima adalah adanya para taghut. Lalu bagaimana tindakan Rasulullah dalam menangani kesyirikan? Yang pertama adalah beliau dalam setiap keadaan senantiasa mentauhidkan Allah dan bertawakal kepadanya, serta menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Yang kedua, melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi setiap larangannya. Yang ketiga, tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan terbenamnya matahari. Yang keempat, membersihkan rumah dari salib, patung-patung, dan gambar-gambar yang bernyawa serta anjing. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai zikir harian. Yang keenam, membentengi diri dengan doa-doa dan ta'awudz serta zikir-zikir. Syirik modern. Syirik modern adalah perbuatan yang mempunyai niat atau tujuan kepada siapapun selain Allah. Namun pada masa modern banyak terjadinya perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada syirik, namun terkesan seakan dikemas dengan kemasan baru. Jadi terkadang perbuatan-perbuatan itu tidak seperti perbuatan syirik di mata manusia, namun pada kenyataannya perbuatan itu telah mengeluarkan dalam naungan agama Islam. Apa sebab terjadinya syirik modern? Yang pertama adalah menuhankan hawa nafsu. Yang kedua, menuhankan hawa nafsu orang lain. Dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Yang berikutnya yang akan membaca slide adalah saya, Sania Finaliasas dengan NIM 270101127. Untuk slide berikutnya yaitu bentuk-bentuk syirik di masa modern. Mengapa tubuh tetap sehat dan bugar? Karena pola makan yang sehat dan seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Untuk yang dua, mengapa yang menyembuhkan penyakit dokter atau tabib? Sedangkan dokter atau tabib atau obat hanyalah wasilah atau sarana yang menyembuhkan adalah Allah. Untuk yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran. Padahal jabatan diperoleh atas kehendak Allah. Panen yang melimpah. Karena keprofesiannya mengelola tanah pertanian yang menumbuhkannya adalah Allah. Dan untuk yang terakhir, mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Berikutnya, modern sih, tapi jangan percaya terhadap ramalan bintang atau zodiak. Dan yang kedua, menonton bola lihat ramalan gurita. Berikutnya, cara menanggulangi syirik masa modern. Untuk yang pertama, mengikhlaskan segala ibadah dan amal salih yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah SWT semata. Untuk yang kedua, mempelajari ilmu tauhid yang murni dan benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT. Dan untuk tiga, mempelajari lawan dari tauhid. Bahaya syirik bagi kita. Untuk yang pertama, Allah tidak mengampuni orang musyrik jika ia meninggalkan dunia dalam kemusyrikannya, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. Untuk yang kedua, surga diharamkan atas orang musyrik, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga, syirik menghapus pahala segala amal kebaikan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 65. Yang keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 5. Dan yang kelima, syirik adalah dosa yang paling besar. Perbuatan syirik bisa membuat orang muslim menjadi keluar dari agamanya dan dapat dikatakan sebagai orang yang murtad. Berikutnya yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 48, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesa N. Haidar dengan NIM 18071010046. Al-Maidah ayat 72. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Kemudian kesimpulan, kata syirik terulang sebanyak 162 kali dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang syirik, syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Syirik kubro, dan 2. Syirik sugro. 1. Semua dosa dapat diampunkan, kecuali syirik, karena syirik termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. 2. Segala perbuatan yang berunsurkan syirik, pahala yang ada pada pelaku tersebut
akan terhapus dan sekiranya pelaku terus melakukannya, ia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang dilakukan dianggap menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menzolimi dirinya sendiri karena telah melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan larangannya. Sekian dari kami untuk kalian. Jadikanlah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai kitab pembimbing bagi mencapai maksudnya nur Al-Quran ke dalam jiwa kita, sehingga menjadi seorang muslim yang mencukupi. Arti kata dengan nur Al-Quran itu sendiri, setiap orang hendaknya bersabar dalam meniti jalan-jalan tauhid dan senantiasa memelihara kewaspadaan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.